Baik, selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten yang tadinya judulnya kembali, tapi karena kembali nggak enak untuk dijadiin merek. Putbal adalah IP yang lebih tepat dan konsepnya masih serupa. Ngajak orang putar balik dari jalan yang meleng ke jalan yang lurus, karena itu adalah niatnya saya. Saya pengen, ibarat saya adalah kendaraan, pengen isi bensin dulu. Kalau ada niatnya dan ada tujuannya untuk jalan, jalanlah kendaraan bernama Panji ini ke jalan yang benar. Nah, udah sejumlah episode berjalan dengan Ustadz Felix Xiao. Terakhir kami ngebahas sebenarnya tentang Nabi Isa, tapi ada pembicaraan sedikit ke apa yang akan jadi pembicaraan hari ini. Hari ini kembali dengan Ustadz Felix Xiao. Terima kasih banyak sudah mau meminjamkan timnya, tempatnya, dan kantornya kurang lebihnya untuk bikin konten ini naiknya di YouTube saya. Nah, saya tidak tahu Ustadz tahu ini atau tidak, tapi saya dulu takut hantu. Hantu? Dulu. Oh, aku pernah lihat pas di Zawin ya. Iya betul. Saya takut pocong. Saya takut hantu. Padahal kan pocong kan nggak bisa lari cepat, Mas. Saya juga bingung kenapa saya takut. Tapi ini lebih kepada hal-hal waktu kecil terpatri banget, nempel ketika dewasa, bertambah dengan imajinasi, jadi ngaco. Core memory lah ya. Iya. Nah, sebenarnya sejak sekolah sih, saya tahu bahwa di Islam itu tidak mengenal hantu. Iya. Betul. Iya, di Islam tuh taunya ketika dia meninggal, selesai. Di dalam di situ, ketika dipanggil naik semuanya baru di akhir gitu nanti kan. Ini aja terlalu ini oversimplifikasi ya. Iya. Tapi ketakutan saya terhadap hantu itu sudah diselesaikan oleh Zawin. Terima kasih Zawin walaupun Anda bajingan. Tapi itu juga datangnya dari dasar bahwa lu sebagai orang Islam juga gak ngerti kematian itu apa gitu kurang lebihnya kan. Iya. Nah, jadi kita akan ngomongin soal kematian. Harapannya pemahaman yang lebih jelas terhadap konsep kematian dalam Islam membantu saya juga ngisi bensin untuk perjalanan ini. Nah, seperti halnya di episode sebelumnya, konsep kematian yang saya tahu banyak dibawa sama pop culture. Kalaupun ada konsep kematian yang datang dari ajaran Islam, itu dan saya minta maaf, itu datangnya dari komik Surga dan Neraka atau waktu kecil. Hidayah. Bukan hidayah mah kayaknya majalah, ini stensilan gitu, Ustaz. Oh, yang hitam ada putih kayak ya? Komik kayak gambar kalau orang mati di neraka ditusuk gitu. Itu yang saya tahu gitu. Nah, saya mau belajar soal kematian. Saya mulai dari yang paling dasar aja deh. Di Islam, ini keterlaluan, tapi di Islam, what happens when we die? Aku pengen memulai dengan aku juga ya. Kalau Mas kan takut setan kan ya, takut hantu. Aku juga dari dulu Mas, ada dua yang aku pikirin sebelum aku masuk Islam. Even ketika aku ateis. Ada dua yang aku pikir. Sebelum ini aku ngapain? Sebelum ini aku ngapain? Aku di mana nih? Kesadaranku tuh di mana gitu maksudnya. Dan setelah aku mati, itu seperti apa kondisinya? Itu ganggu aku terus dan aku tidak pernah mendapatkan informasi kecuali itu juga rekaan orang. Misal, kita nonton film Lucy. Akhirnya kita dikasih tahu, oh kita tuh cuma kayak data doang. Setelah kita mati ya udah jadi ketiadaan. Atau kita nonton film yang sangat terkenal, Ghost. Ghost yang mana nih? Itu yang apa? Demi Moore. Ya kan? Iya, siapa ya? Patrick Swayze. Kan kita jadi punya pop culture, kita jadi ada roh, rohnya keluar. Iya betul. Tapi aku baca penelitian yang lain, ada orang pernah neliti tentang berapa roh itu ada atau enggak. Caranya gampang. Dia bilang gini, kalau roh itu adalah ada, dia pasti punya berat. Masanya. Karena segala sesuatu yang menempati ruang pasti punya massa. Itu teorinya. Maka dia nimbang orang sekarat. Lalu kemudian ditimbang lagi setelah dia mati. Menarik. Hasilnya? Dia dapat 0,000 sekian. Ada. Tapi setelah diteliti lagi katanya nggak valid. Karena itu kayak pergerakan orang ketika mau mati terus mempengaruhi timbangannya. Sampai sekarang orang nggak ngerti roh itu ada atau. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari segi kasat mata ya, aku dulu suka biologi Mas. Ketika suka biologi aku bilang begini, aku kan pelajari tentang otot jantung nih. Otot jantung tuh keren banget karena dia adalah kombinasi daripada otot polos dan otot lurik. Intinya singkat cerita adalah dia otot yang bisa keras dan tahan lama. Dan gak ada yang lain kayak... Ada anggota tubuh saya yang lebih membutuhkan itu. Selain otot jantung gitu ya. Nah, maksudnya itu otot jantung doang tuh yang bisa tuh. Tapi ketika aku lihat pada jantung orang mati, aku pikir apa bedanya?
kan tetap otot jantung juga, tapi yang ini detak, yang satunya lagi enggak. Berarti ada sesuatu yang dimiliki orang hidup yang tidak ada pada orang mati. Nah, yang sesuatu itu menurut penjelasan namanya adalah roh, kan itu kan ya. Tapi intinya adalah aku nggak tahu, I have no idea, dan aku nggak punya informasi sedikit pun tentang yang mana yang benar. Sampai aku masuk Islam. Ketika aku masuk Islam, ini yang pengen aku kasih tahu pada orang-orang, di Islam itu semua didasarkan pada kita tidak tahu informasi sebelum kita verifikasi dulu sumber informasinya. Maka ketika kita sudah memverifikasi sumber informasinya, maka kalau kita sudah verified, semua yang disampaikan oleh sumber itu pasti verified juga. Oke. Gampangnya gini deh. Kalau kita sudah bisa verifikasi, kalau kita ngomong dengan orang Amerika, berarti kalau dia ngasih tahu kita tentang orang Amerika, itu lebih verified daripada orang Indonesia ngomong. Iya. Secara umum. Iya. Nah, itu juga menyangkut tentang mati. Nggak ada orang yang bisa, orang bilang kan, dead man tells no tales. Orang mati nggak bisa cerita. Jadi dia nggak bisa ngasih tau. Tapi ada ustadz yang balik lagi dari kematian. Ya itu aku juga nggak ngerti apakah dia halusinasi atau enggak. Tapi setidaknya orang mati nggak ada yang ngasih tahu tentang kematiannya itu seperti apa. Atau sampai sekarang belum pernah ada orang yang YouTubing bagaimana terus kemudian kondisi akhirat kan itu kan ya. Waktu itu pernah ada AI-nya dimarahin sama MUI waktu itu. Hey guys, lagi di neraka nih. Gua lagi neraka nih Dewan gitu kan ya. Dewan di neraka dimarahin MUI. Nah, tapi kan balik lagi rekaan kan ya. Bukan sebuah kenyataan kan. Nah, artinya kita cuma bergantung pada satu informasi. Dan karena aku adalah orang muslim dan aku sudah verified informasi Al-Quran dan As-Sunnah, maka aku cuma bisa cerita bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menceritakan kita tentang kematian. Pertama, kematian bukan ujung. Itu yang harus kita tahu. Logisnya adalah kalau dulunya kita tuh nggak ada, maka kita pasti akan balik lagi ke nggak ada. Dan nggak ada di sini maksudnya adalah ketidakadaan fisik. Jadi kalau semua yang berawal pasti ada akhirnya. Kalau ada start pasti ada off-nya. Nah maka Ustaz, gimana? sorry dipotong sedikit. Gak apa-apa. Ngomongin soal tiada fisik, berarti arwah Rohnya masih ada. atau rohnya? Ya, arwah itu bentuk jamak daripada roh. Ini saya tarik, mungkin bisa jadi tolol, tapi mungkin membantu saya menjelaskan. Ya. Waktu Adam dan Hawa masih di surga, itu kan roh tanpa fisik kan, pas diturunin ke dunia, baru jadi ada wujud fisik. Nah, ulama mengatakan mereka ketika di surga itu roh dan fisik. Oh ya? Iya. Karena nanti ada hadisnya bahwasanya Adam itu dibentuk dulu seperti manusia. Seperti manusia yang sekarang dalam bentuk tanah. Dan setan datang tuh ngeliatin kayak gini doang. Nah, berarti itu sudah ada fisiknya tuh. Baru Allah meniupkan ruhnya kepada Adam. Nah, berarti ada roh dan ada fisiknya. Oh, soalnya tadinya saya jadi hampir paham konsep kematian karena kalau tadinya kita hanya roh, terus kita dijadiin fisik, terus ketika fisik itu usai masa kerjanya kembali jadi roh, masuklah konsep kembali ke surga atau neraka tergantung sama amalan gitu. Tadinya saya jauh nggak konsep yang saya pahami, benar nggak? Nggak jauh. Itu masih bisa untuk dipakai. Karena kita bisa mengatakan setidaknya kematian hanyalah kematian jasad. Maka di dalam Islam sesederhana bahwasanya kematian itu tidak perlu dikhawatirkan sama sekali karena dia pasti datang. Karena itulah Islam memandang kalau kehidupan itu adalah asalnya dari Allah dan kembali pada Allah, maka kematian cuma di tengah-tengahnya. Gampangnya begini, Rasul pernah berkata, hidup itu seperti sebuah perjalanan. Namanya orang jalan, nggak ada yang mau di tengah-tengah. Sama kayak orang nyebrang dong. Mana ada orang nyebrang mau tengah-tengah, mereka pengen cepat nyampe. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah di ujungnya itu. Hidup adalah perjalanan. Tengah-tengahnya itu adalah di dunia itu namanya. Nah maka bagi orang-orang yang ngerti tentang hidup ini adalah perjalanan, mereka gak takut mati. Maka di dalam Al-Quran berkali-kali Allah sampaikan, kalau kalian benar, harusnya kalian gak takut mati. Oh iya, berkali-kali disampaikan. Berkali-kali. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, Fattamannaul maut, dan inginkanlah kematian in kuntum sodikin, kalau anda memang termasuk orang yang benar. Saya mau analogi perjalanan naik mobil lagi ya Ustaz. Jadi kan kalau yang nontonin football beberapa episode ke belakang tuh, gue tuh sering bilang bahwa football ini ibaratnya gue ngisi bensin. Terus kalau gue udah punya bahan bakar yang lengkap, barulah menurut gue
perjalanannya itu bisa tenang. Itu Iya. ibarat kalau tanpa bahan bakar ini tuh ibaratnya, sekali lagi ini bisa pembenaran gue aja, tapi ibaratnya adalah gue jalan dengan kondisi di tengah gue mesti ngisi bensin lagi, gitu. Nah terus gue berpikir rohnya gue adalah si Panji yang masuk mobil, mobilnya tuh badan. Panji tadinya di luar mobil. Panji masuk mobil, Panji sampai, Panji keluar mobil. Yang berarti orang yang takut meninggal itu lebih takut kehilangan mobilnya daripada memikirkan perjalanannya mau sampai sana atau tidak. Betul. Itu bisa dipakai. Hanya saja kalau misalnya kita mau diambil lebih bagus lagi adalah kayak gini misalnya. Kata Rasulullah pernah sama seorang sahabat. Dia bilang gini, kenikmatan dunia yang disediakan oleh Allah itu seperti ketika kalian mencelupkan jari telunjuk kalian ke dalam sebuah lautan. Kemudian kalian angkat dan perhatikan berapa banyak yang kalian bisa angkat dari satu telunjuk itu. Setetes, 2 tetes, 3 tetes. Kata Rasul, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Dibagi rata, cuma beberapa tetes itu. Sementara yang Allah tahan di akhirat, itu seperti lautan. Berarti dengan perumpamaan ini orang-orang jadi ngiler kan? Gila, yang kita rasain ketika kita nikah, yang kita rasain ketika kita, yang nikahnya bagus ya, tentu saja, yang dia rasain ketika dia dapat prestasi dan segala macam, itu cuma sebagian kecil daripada tetesan itu. Dia nggak sabar ingin merasakan lautnya dong. Nah berarti konsep mati adalah konsep pertemuan dengan lautan itu. Dan perpisahan dengan yang beberapa tetes ini. Itu konsep di dalam Islam. Makanya orang-orang yang benar cenderung nggak takut. Meskipun benar dengan versinya sendiri loh. Contoh misalnya gini, kalau ada orang udah ngomong, gua mati gua nggak apa-apa. Itu berarti dia sudah dapat dalam tanda kutip kebenaran versi dia sendiri. Meskipun mungkin bukan kebenaran dalam versi agama. Andaikan gua mati demi bela ibu gua nggak apa-apa. Gitu kan ya. Artinya ini konsep mati juga sama nih. Kalau orang benar dia nggak takut. Nah, maka di dalam Islam ketika mati itu adalah bagian daripada perjumpaan dengan Allah, maka yang dipikirin ketika mati bukan matinya, tapi bagaimana persiapan untuk matinya. Nah, dari titik ini aku bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah kita mati. Di dalam hadis Rasul katakan gini, ada 2 jenis orang meninggal, ada orang baik, ada orang nggak baik. Begitu orang baik meninggal, kalau misalnya kita lihat ada seorang ustadz sering bilang gini, kalau kita lihat orang yang lagi sakaratul maut, mereka biasanya ngeliatin ujung-ujung langit. Dan mungkin mereka ngeliat apa yang nggak kita lihat. Setidaknya itu terkonfirmasi dari hadisnya Rasulullah. Bagi orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang yang baik, maka di ujung daripada langit-langit itu, mereka sudah melihat ada malaikat yang turun dari langit. Bawa kain kafan dari langit berikut wewangian. Kemudian datang ke situ, terus kemudian nyambut nyawa mereka dengan enak. Menurut satu hadis dikatakan seperti nyabut rambut dari adonan roti atau seperti netesnya air daripada tempat air minum. Mudah banget. Nah setelah mereka diambil, mereka terus kemudian dipakaikan kafan dari surga tadi, lalu kemudian dikasih wangian, terus mereka dibawa naik ke langit. Kata Rasulullah. Di setiap lapis langit ditanya, itu siapa? Kok wangi banget? Ini orang soleh. Naik lagi sampai atas, lalu kemudian Allah bilang, catat dia menjadi orang-orang baik dan tempatnya sudah di sini. Lihat previewnya. Udah lihat previewnya, udah. Sekarang turun, balik lagi ke bumi. Karena kamu dari bumi, nanti kamu akan dibangkitkan di bumi juga. Maka mereka masuk ke dalam namanya alam kubur, alam barzah. Nah, di dalam alam barzah itu, mereka dikasih hiburan. Tiap pagi dan tiap sore dikasih rezeki, makanan. Lalu kemudian mereka diperlihatkan tempat tinggal mereka nanti di surga. Dan itu hiburan yang luar biasa bagi mereka. Trailer-trailernya udah diliatin. Dan seluruh amal-amal mereka akan mereka nikmati ketika dalam kubur. Sampai dengan hari berbangkit. Saya nggak sabar nungguin yang matinya nggak bagus nih. Karena itu kayaknya enak banget kayaknya ya. Sorry, saya recap sedikit Ustaz. Jadi ada yang salah dengan yang saya pahami berarti. Saya soalnya taunya orang Islam tuh ketika meninggal, terus ditanya kan, siapa Tuhanmu? Nah itu setelah dia balik lagi ke bumi. Baru ditanya. Saya nggak tahu tuh yang dia naik ke langit dulu. Proses itu. Dikasih trailer dulu. Di Islam ada, itu diceritakan di Al-Quran? Diceritakan dalam hadis. Oh dalam hadis. Iya, jadi dalam Rasulullah yang bilang. Habis itu ketika udah di alam barzah, di alam kubur, baru ditanya. Oh, jadi saya ada yang ngeblank tuh. Saya malah taunya selama ini ketika ada di situ tuh udah aja nggak ada aktivitas apa-apa. Terus pas trompet sangkakala baru pada bangkit-bangkit semua. Betul. Baru balik lagi ke atas gitu. Baru balik lagi ke surga. Jadi ada waktu dong. Ada. Di alam barzah. Ada. Dan itu Tapi lama. waktu nggak berjalan linear. Atau sama?
Waktu kita nggak ada konsep waktu seperti dunia tentu saja, Iya. tapi dikatakan sangat lama sekali. Hmm. Makanya kan ada dikatakan misalnya di dalam Al-Quran ya, dikatakan ada satu konsep namanya time dilation kan ya. Satu hari Iya, kalian iya. sama seperti satu hari bagi malaikat sama seperti 50.000 tahun kalian. Wow. Hah, ulangi Pak, ulangi. Satu hari bagi kita, satu hari bagi malaikat naik turun ke langit itu sama seperti 50.000 tahun kita. Gokil. Interstellar, tonton film itu. Iya betul. Itu time dilation kan itu kan ya. Nah, ini ada konsep seperti itu di dalam Islam. Nah, artinya ketika nanti kita di alam barzah itu dikatakan panjang sekali. Makanya kan kita sering bilang gini ya. Kita hidup di dunia misalnya cuma sekitar 70 tahun ya. Syukur-syukur kalau nyampe ya. Syukur-syukur kalau lebih, yang penting sehat. Tapi berapa banyak baju kita yang kita pakai selama 70 tahun misalnya. Kita tentu nggak bisa ngitung sampai sekarang. Dan kita nyiapin itu seumur hidup kita beli yang baru, kita pilih yang paling bagus dan segala macam. Tapi dengan konsep yang sama, kita mikir nggak sih pakaian kita nanti di alam kubur? Andai kan ada orang meninggal ketika Indonesia merdeka, sekarang udah berapa? 70 tahun misalnya Indonesia merdeka. Artinya 80 tahun Indonesia merdeka. Berarti dia udah 80 tahun di dalam kubur dong. Apalagi orang-orang yang sebelumnya. Artinya lama banget di dalam alam kubur. Nah, konsep waktunya bukan konsep kita yang jelas lama. Makanya dikata oleh Rasulullah, berbekallah untuk mati kan gitu. Nah, itu bagi orang baik. Bagi orang jahat, yang dia lihat adalah malaikat-malaikat yang turun bermuka hitam. Muka hitam artinya kan marah, artinya muka hitam artinya dia benar-benar gak suka dengan keadaan yang terjadi, dan dia bawa kafan dari neraka dan baunya busuk. Dan ketika dia dicabut nyawanya, dikatakan seperti dalam hadisnya itu seperti besi berkarat yang ditarik dari kain yang basah. Jadi benar-benar sulit keadaannya. Nah, jadi setelah itu terus kemudian dia ditunjukin tempatnya di neraka, dan itu adalah siksaan pertama dia yang paling berat. Dan setiap waktu ketika dia terus kemudian sudah di tanah, dia akan terus kemudian mengalami ya siksaan-siksaan yang sudah kita tahu itu, siksaan-siksaan alam kubur itu. Di titik ini Ustadz, saya khawatir banyak orang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Apa tuh? Yaitu sedih. Karena dari deskripsinya, ayah saya meninggal seperti yang kedua. Alasannya? Beliau kena serangan jantung dan tersiksa lah pokoknya. Meninggalnya nggak enak. Aku punya kabar gembira. Jadi gini ceritanya. Ada banyak orang yang sering agama itu adalah transaksional. Kalau kamu berbuat baik di dunia, kenapa kamu pengen surga? Karena aku udah berbuat baik di dunia. Kenapa kamu boleh minta kepada Allah? Karena aku sudah ibadah gini-gini. Sebenarnya di satu titik transaksional ini menjadi tidak ada masalah, tapi menjadi masalah ketika itu jadi sebuah tujuan di dalam hidup. Artinya kita nggak akan berbuat sesuatu kalau tidak ada janji sesuatu. Apa yang membuat transaksional ini jalan? Fisikal. Orang menjadikan fisikal sebagai tanda. Contoh misalnya kayak gini ya. Antum pernah ketemu dengan orang-orang yang ini nggak ketika kita bilang, ini nih dompetku hilang, kayak kemarin nih misalnya, motorku hilang misalnya. Aku bilang motorku hilang, orang bilang, Ustadz kali pas beli nggak pakai bismillah. Gitu kan. Jadi seolah-olah harus ada transaksional yang terjadi di situ dan sesuatu bersifat fisik. Contoh ya, kalau misalnya ada orang tiba-tiba meninggal di hari Jumat lagi senyum, berarti dia pasti banyak pahala. Kalau ada orang sakit jantung terus kemudian merasa kesakitan atau kelelep itu lebih sakit daripada sakit jantung. Itu pasti dia kemudian meninggal karena dia banyak dosa. Apa kabar yang terjadi di Gaza? Meninggalnya aku yakin secara fisikal lebih parah daripada bapak, gitu kan ya. Tapi apakah kita bisa menjudge bahwasanya itu adalah mati su'ul khotimah? Jawabannya tidak. Kita cuma bisa mengatakan kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tenang, insya Allah ini husnul khotimah. Tapi kalau ada orang meninggal dalam keadaan sulit, kita bisa katakan bahwasanya alhamdulillah bisa jadi dia punya kesalahan-kesalahan ketika di dunia dan semuanya sudah dinolkan oleh Allah dengan kesakitan. Jadi semuanya jadi baik kan. Tapi yang sudah pasti adalah kita nggak tahu nih kita matinya seperti apa. Tapi yang jelas bekal itu harus ada. Dan termasuk salah satu bekal adalah anak yang soleh kan gitu. Artinya Mas Panji dalam keadaan ini punya keadaan yang lebih baik daripada aku. Mas Panji sudah jelas bapaknya mati dalam keadaan Islam. Meskipun kita nggak tahu ibadah-ibadah dia di dunia, tapi aku nggak tahu bapakku mati dalam keadaan apa atau ibuku mati dalam keadaan apa. Artinya kalau andai kan kayak yang sudah terjadi, nenekku mati, jelas bukan muslim. Aku mau doain gimana caranya? Paling cuma dalam hatiku aja kan, aku sayang sama nenekku, aku dulu dibesarin sama nenekku ketika masih kecil, aku cuma bisa bilang dalam hati aja, mudah-mudahan somehow ketika dia mati dalam keadaan baik misalnya. Atau kayak kemarin ketika kita lihat Greta Thunberg, kalau kemudian segala macam orang-orang, dan mereka bukan orang pertama loh mas, ada satu orang Amerika meninggalnya digiles tank Israel.
aku baca seluruh ininya, seluruh biografinya, dan aku mikir, ya Allah, kalau boleh di hari akhir, aku bilang meskipun dia bukan muslim, aku tuh jadi saksi dia tuh lebih muslim daripada orang muslim loh. Boleh nggak sih dia masuk surga gitu? Kan kita pengennya kan begitu kan ya. Nah tapi balik lagi soal kematian ya, yaitu balik lagi rahasianya Allah, dan tinggal kita mikirin kita punya bekal atau tidak. Tapi kalau misalnya kejadian seperti apa, ya kita harus selalu berhusnuzon dengan itu. Oke, Ustaz. Ketika tadi kita meninggal, terus kan kita sempat ngelihat siapa malaikat yang jemput, dan ini universal ya. Orang Amerika pun, orang bule pun ada kayak gitunya itu. Betul. Mungkin karena tadi di episode sebelumnya kita ngomongin sebenarnya Yesus ya. Perjalanannya masih sama. Tapi orang-orang melihat dan menyaksikan orang-orang yang meninggal, ada yang kayak ngeliat sesuatu, ada yang bergumam sedikit. Jadi mungkin agak mirip. Mungkin itu memang sesuatu yang umum terjadi. Iya, regardless agamanya. Abis itu ketika dikasih intip, oh ini wangi. Kalau yang nggak wangi, ya udah, mereka sudah dicatat menjadi orang yang sedih kan. Kan dijemput sama malaikat yang berwajah hitam, terus langsung dibawa ke alam barzah. Langsung dibawa ke alam barzah. Oke. Dia dibawa ke langit juga. Oh, dibawa ke langit juga. Dan setiap kali ada pintu langit terbuka, dikatakan itu busuk banget, itu siapa? Yang nonton agak lain mungkin ingat adegan Gita Bebita. Kok bau anjing ya gitu. Ada gitunya kayak. Serius kau bau anjing, terlalu bau anjing itu. Iya, kalau nggak bau anjing bau babi ya. Nah, oke, bau di alam barzah. Technically speaking, karena saya juga nggak punya bayangan. Oke. Alam barzah ini kan benar-benar alam kan, bukan berarti alam barzahnya adalah tanah tempat dia berada. Bukan. Jadi konsep bahwasanya langit itu di atas dan bumi atau tanah itu di bawah, itu konsep duniawi. Konsep yang berikutnya itu sudah nggak ada lagi. Oke, jadi anggapannya ini dengan bahasa penonton Avengers nih. Iya, betul. Anggapannya itu ada kayak sebuah multiverse. Betul. Anggaplah multiverse ini alam barzah. Benar. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia, di alam fisik, alam barzah, sama alam akhirat. Surga atau neraka. Hidup di 3 alam. Sekarang berarti tambah di dunia ya, fisik, dunia. Oh, kemarinnya kita pernah di alam roh kan? Sebelumnya ya, alam roh, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Di alam barzah kita di situ untuk yang meninggalnya amalnya baik. Ya. Kita dikasih rezeki. Ya, dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih lihat selalu nih kayak tempat gini tidur kita jadi gimana. kita menanti kapan ya. Dan sebagai umat muslim, pada periode tersebut ada kewajiban yang kita mesti jalankan sebagaimana kita di alam dunia? Nggak ada. Nggak ada lagi sholat. Nggak ada lagi sholat. Nggak ada lagi puasa. Semua nggak ada. Ngomong gitu ngeliat saya kayak saya bakal happy. Karena Imam Ali berkata gini, ini adalah hari di mana ada amal dan tidak ada perhitungan. Wow. Karena ada hari di mana cuma ada perhitungan tapi tidak ada amal. Itulah harinya. Betul. Makanya Imam Ahmad berkata gini ketika ditanya. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, kenapa kamu kayak gak pernah istirahat? Dia bilang, nanti lama kita istirahat. Nanti aja kalau kaki kita sudah sampai ke kuburan, baru kita istirahat di situ. Karena banyak waktu istirahat. Oke. Untuk yang tidak baik amalannya, tidak dikasih makan, dan dikasih lihat ini hukuman lu nanti. Dikasih makan, tapi makannya kan yang ngeri-ngeri. Apa tuh yang diceritakan? Ini di hadis atau? Ada beberapa hadis yang menggambarkan siksaan terhadap orang-orang yang mereka selama di dunia bermasalah. Misal, ketika ada orang yang sering ngomongin orang, dia disuruh muter-muter dengan lidahnya, kayak bajak sapi itu, tapi pakai lidah. Ada beberapa orang yang makan makanan haram, dia disuruh berenang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dengan mulut yang diisi penuh dengan batu. Misalnya, itu ada beberapa hadis kayak gitu. Ya intinya apapun yang diperbuat akan dia rasakan ketika nanti di yaumil qiyamah. Di dalam alam kubur, hanya tidak seperti yang kita duga. Kalau yang kita duga itu kan adalah sesuatu yang mungkin masih bisa kita comprehend kan. Yeah. Tapi ini kan bukan sesuatu yang kita bisa comprehend. Yeah. Berarti sebelum nyampe neraka udah disiksa duluan. Dan itu baru preview siksaan daripada siksaan. Nggak ngurangin tuh, Ustaz. Nggak ngurangin. Waduh. Makanya aku bilang gini. Ada satu puisi diambil daripada satu hadis. Judulnya adalah ketika maut disembelih.
ketika maut disembelih. Taufik Ismail pernah bikin, dan ketika beliau baca itu aku nangis. Aku pikir ini gila, ternyata siksaan itu yang paling parah menurutku ya, bukan tipe siksaan sih, tapi abadinya itu. Karena gini ceritanya. Dalam satu hadis, itu nanti di yaumil kiamah, ketika sudah ditiup sangkakala sama malaikat Israfil, itu seluruh manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, dan di situ mereka jadi saksi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Allah terus kemudian manggil, bawa sini maut, bawa sini yang namanya kematian. Dan di depan mereka maut itu disembelih. Terus diumumkan kepada seluruh manusia, mulai dari hari ini tidak ada lagi kematian. Jadi yang kalian anggap akan nyelesain seluruh masalah atau akhir daripada seluruh masalah, hari ini sudah nggak ada. Maka orang yang disiksa akan disiksa selamanya, orang yang bahagia akan bahagia selamanya. Itu membuat aku khawatir sih. Itu membuat aku khawatir sih. Karena waktu itu nggak ada habisnya kan. Maksudnya gini, bayangin ketika, walaupun konsep di akhirat nggak ada bosan ya, tapi di dunia aja kita menikmati hal yang kita suka, itu kan kita bosan. Itu maksudnya waktu itu akan mengambil seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Waktu tuh akan mengambil seluruh cinta yang ada di dunia. Waktu. Gimana kalau waktu tuh nggak ada? Maksudnya semua tuh akan abadi gitu maksudnya. Itu kan jadinya kan ngeri banget. Gak usah mikirin siksaannya. Waktunya aja nggak habis-habis, itu juga udah ngeri. Itu yang menurutku agak aku pikirin sih. Iya, waktu itu sebelum, jadi menuju ke Mensrea Indonesia Arena, saya baca buku Ustadz. Saya lupa Indonesia apa, tapi judulnya kurang lebih What If Cats Disappeared from the World. Itu tuh Ustadz pernah baca belum? Belum. Jadi itu bukunya tentang seseorang dan kematian. Jadi dia ketemu sama kematian, malaikat maut sebenarnya. Terus dia tuh kanker. Ini saya coba sesingkat mungkin. Dia tuh kanker. Terus dia kaget ketika dikasih tahu bahwa dia punya umur cuma beberapa bulan lagi. Dalam kagetnya dia pulang ke rumah, ada sosok. Dan kamu siapa? Saya kematian. Kenapa kesini? Karena sebenarnya kamu besok meninggal. Dokter cuma bilang kisarannya sekarang sampai berapa bulan, tapi kamu meninggal besok. Saya nggak siap. Terus malaikat mautnya bilang, gua kasih lu 1 hari, tapi satu hal dari dunia harus hilang. Terus pertama dia mulai, apa ya, film kali ya, film nggak penting di dunia ini. Terus film hilang, terus dia masih hidup. Terus besoknya dia minta telepon hilang deh, telepon nggak perlu, telepon hilang. Terus sekali waktu dia bilang jam dan waktu. Toh gue akan meninggal anyway. Bisa nggak ada waktu di dunia biar orang nggak perlu buru-buru supaya saya bisa hidup 1 hari lagi. Tapi ketika konsep waktu hilang, dia malah tersiksa. There's no excitement. Konsep cepat dan konsep lambat tuh menambah nilai sama sesuatu gitu. Benar. Itu yang tadi Ustadz Felix maksudkan kan? Hukuman dan cinta itu jadi ada maknanya karena ada batas, scarcity waktu atau ada kelonggaran waktu. Ketika waktu itu nggak ada, malah jadi absurd gitu. Dan nggak ada artinya. Semua kan berarti kalau ada batasnya kan. Kalau nggak ada batasnya jadi nggak ada artinya. Jadi nggak ada artinya. Nah, walaupun konsep itu nanti di akhirat memang beda. Tapi aku bayangin aja gimana kalau nggak ada batasnya. Menarik tadi pertanyaannya. Kalau misalnya malaikat maut datang, terus kalau kamu mau diperpanjang 1 hari harus ada yang kamu korbanin di dunia. Di dalam Al-Quran ada kasus yang dibalik. Kalau kamu mau hidup lagi, apa yang mau kamu lakukan? Maka orang-orang menjawab sedekah. Ngasih sesuatu ke orang. Aku bertanya-tanya kenapa nggak sholat ya? Kan harusnya kan sholat itu kan kayak sesuatu yang penting kan gitu kan ya. Tapi kenapa nggak sholat? Ternyata aku baru dapat sih. Oh ya, sholat kan perlu waktu ya. Sholat kan aku sholat perlu 4 menit. Wudhu tambah 2 menit ya udah 6 menit lah perlu waktu untuk sholat. Tapi sedekah kan langsung immediate effect. Orang langsung dapat, kita langsung sedekahin duit kita, selesai. Nah ternyata yang paling berarti ketika kita minta hidup lagi sedekah. Mungkin yang kedua mungkin sholat. Balik lagi ke konsep kematiannya Ustadz. Tadi kan kita ngomong di alam barzah yang tidak mendapatkan, maksudnya tidak melakukan amal baik, itu udah dapat siksaan duluan. Terus mungkin di preview nanti hukumannya bakal kayak gini. Tapi kita sempat ngomong sebelumnya tuh ada, kita ditanya. Man Rabbuka dan segala macam. Itu gimana cara ngomongnya? Kalau semuanya udah jelas, amalan dan dosanya, ngapain ditanya lagi? Kan ini lu bakal masuk surga, ini lu bakal masuk neraka. Lah itu terus proses konfirmasi atas apa? Nah, menurutku pertanyaan tapi maaf ya. Itu betul. Menurutku Mas, itu simbolisasi. Karena kan hadisnya udah jelas ya. Awalnya kita udah dicatat sebagai orang baik sebenarnya. Sehingga
sebenarnya kalau kalau kita katakan waktu itu sudah tidak ada lagi amal, yang ada itu cuma balasan. Nah itu cuma simbolisasi untuk orang masih hidup. Bahwasanya di dunia kamu benar-benar harus tahu Tuhanmu siapa. Kamu benar-benar harus tahu nabimu siapa. Dan kamu berdasarkan hidupmu berdasarkan apa. Makanya jawabannya cuma Allah, lalu kemudian Nabi Muhammad, lalu kemudian Al-Quran, kan gitu kan ya. Nah itu cuma konfirmasi untuk orang masih hidup. Orang meninggal nggak perlu itu, karena semuanya udah jelas. Maka kadang-kadang ada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang guyonan. Mereka bilang gini, gampang, ketika ditanya man robbuka, jawab aja yang terakhir. Man robbuka, jawabannya robbuka. Kan siapa Tuhanmu? Ya Tuhanmu juga. Jadi jawabannya singkat. Man nabiuka, siapa nabimu? Nabiuka, ya nabimu juga, kan gitu kan ya. Jadi jawab terakhirnya aja. Jadi terus sebenarnya man kita buka, kita buka, kitabmu juga gitu ya. Nah malaikat juga bilang, ya juga kan sama kita ya kan gitu. Artinya itu tidak menjadi penting lagi. Karena menurutku ya kematian itu adalah hasil. Dan sesuai dengan apa yang menjadi prinsipku adalah akhir itu tidak perlu dipusingkan. Yang perlu kita pusingkan adalah bagaimana proses nyampe ke akhir itu. Atau sebab-sebabnya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu memusingkan lagi mati ketika kita sudah benar-benar hidup. Tapi nggak akan mungkin orang benar-benar bisa hidup sebelum dia paham mati. Seperti tadi, bahwasanya konsep waktu itu ketika orang paham ada scarcity, orang baru akan memanfaatkan dengan baik. Berapa banyak di antara kita baru benar-benar kerja kalau kita lagi deadline. Makanya orang jadi makin dekat agama makin tua. Itu benar. Itu benar. Yeah. Dan itu normal. Yeah. Yang kurang ajar, yang tua malah terus kemudian malah menggunakan agama terus untuk sesuatu yang buruk. Ustaz mah geser-geser mulu pembahasannya. Enggak, soalnya aku lagi kesel aja sih. Soalnya aku lagi kesel, kita udah promo susah-susah, tiba-tiba dirusak dengan kata-kata kayak gitu. Dirusak dengan orang-orang yang mengumbar kata-kata Allah tapi tidak dengan makna gitu maksudnya. Insya Allah, qadarullah, gitu kan ya. Terus kemudian alhamdulillah, pakai ayat Allah tapi tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Nah itu menurutku, Mas tahu nggak Mas? Mas tahu Dajjal kan ya? Kan kita udah pernah bahas Dajjal ya. Dajjal itu separah-parah makhluk ya. Separah-parah fitnah di atas muka bumi Dajjal. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih parah daripada Dajjal. Ulama-ulama ulama-ulama busuk. Ulama-ulama yang jelek. Yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk pembenaran nafsu dia. Ini Rasulullah yang ngomong. Rasulullah yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Artinya menurutku ya, kalau kamu takut Dajjal, sekarang kadang-kadang kita udah lihat trailernya kali. Ada banyak ulama-ulama ngomong tadi kan ya, Islam itu adalah agama yang kayak gini-gini, tapi merusak lingkungan. Ya. Tapi Ustadz, tadi kan kita ngomongin banyak banget deskripsi akan kematian ya, dan apa yang terjadi. Berapa persen dari yang Ustadz ceritakan itu hadis sumber informasinya? Berarti yang diceritain di Al-Quran apa tentang kematian? Yang ceritaan orang-orang yang merasa menyesal ketika dia berbuat di dunia perkara-perkara yang buruk itu menyesal ketika di akhirat. Tapi tidak sampai kayak apa ya yang detail seperti dalam hadis. Karena penjelasan detailnya senantiasa dalam hadis. Surga dan neraka secara konsep dijelaskan di Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada kata-kata jannah, ada kata-kata annar. Jannah adalah surga, annar adalah al-jannah adalah surga, annar adalah api neraka. Itu diceritakan juga. Bahkan diceritakan api neraka itu kayak makhluk. Jadi di dalam Al-Quran bisa diceritakan Allah nanya kepada neraka ketika sudah banyak orang yang dimasukkan ke dalamnya. Ini simulasi ke depan. Allah bilang gini, Halim talakti, apakah sudah penuh kamu? Terus dia jawab, hal mim mazid. Ada yang mau ditambah lagi? Diceritakan di dalam Al-Quran, neraka itu sifatnya seperti binatang buas yang mengendap-endap. Dia nungguin orang lewat dan dia ngambil orang itu seperti singa neraka mangsanya. Nah, diceritakan bahwa dia kayak punya karakter. Itu neraka. Diceritakan juga di dalam misalnya Al-Quran bahwasanya surga juga punya karakter-karakter. Tapi tidak seperti Allah menceritakan neraka yang sifatnya kayak bengis gitu. Ustaz ini maaf nih, saya mungkin agak ngeblank dari pembahasan kita waktu hadis kemarin. Kan hadis itu kan dari apa yang Rasulullah katakan dan apa yang Rasulullah lakukan. Betul. Ketika Rasulullah mengatakan sesuatu yang misalnya katanya kayak kematian ini, itu kan informasinya kan juga dari Allah kan? Betul. Tapi ketika informasi turun dari Allah ke dia, kenapa bukan jadi ayat Al-Quran? Nah, refresh-nya Rasulullah. Rasulullah nge-refreshing. Jadi pemilihan kata-katanya itu adalah dari Rasulullah, manusiawi. I see. Maka ada karakter yang berbeda dengan Al-Quran. Dari situ mereka tahu mana hadis, mana bukan. Kalau yang
frasa kata perkatanya demikian, ini mah Al-Quran. Betul. Kalau manusiawi banget, ini mah Rasulullah. Misalnya contoh kayak gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang terakhir daripada surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan lam tidak akan pernah. Yakun ada, lahu bagi dia, kufuwan seperti atau setara, ahad satupun. Tidak ada sesuatu yang seperti dia satupun. Itu kalau bahasa Al-Quran. Kalau bahasa manusiawinya bukan walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada satupun yang seperti dia. Itu struktur manusiawi. Maka orang-orang ketika dengerin, kok beda ya? Dan kok matching ya? Dan informasinya kok lengkap dan segala macam. Nah, itu terjadi throughout the Al-Quran. Tapi kalau perkataan manusia itu frasanya dari Rasulullah. Oke. Tapi kan kita semua percaya Rasulullah juga informasinya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kurang lebih akurat lah. Bahkan bukan percaya, itu iman. Al-Quran bilang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah satupun yang diucapkan Muhammad itu dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diberikan kepada dia. Jadi kata-kata Rasulullah itu juga bagian daripada wahyu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Setelah ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, kitabmu, terus apa kitabmu, itu setelahnya apa? Setelah itu kita langsung menikmati apa yang kita boleh nikmati kalau kita orang baik, dan kita disiksa kalau kita orang jahat. Oke. Nah, terus kita di alam barzah nih, lama sekali. Alam barzah itu, ini karena saya juga nggak punya gambaran ya, Ustaz. Iya, apalagi aku. Iya juga sih, tapi Ustaz udah punya info dari A1. Orang dalam. Orang dalam. Itu beramai-ramai atau sendiri-sendiri kita? Sendiri-sendiri. Oh. Makanya waktu itu, iya betul. Makanya dikatakan waktu itu kan amal jadi teman. Jadi amal jadi teman, dia menerangi kuburan kita, dia menghibur kita, Al-Quran nanti akan nemenin kita. Ada hadis yang benar-benar literal dikatakan bahwasanya teman di dalam kuburan kita adalah Al-Quran. Jadi aku juga jadi malu sih kadang-kadang. Aku pikir gini, mungkin itu yang dimaksud ketika kalau kita ngafalinya dikit ya, atau kita taunya dikit. Tapi ini bisa diperbesar menurutku pemahaman Al-Quran ya harusnya ya. Jadi Al-Quran tuh kayak gini, seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran di dunia, segitulah dia akan berinteraksi dengan kita nanti di alam barzah. Wow. Jadi itu adalah Al-Quran. Benar-benar nanti dia jadi dia jadi syafaat. Syafaat itu artinya pembela, pengacara kita nanti di hadapan seluruh yang ada di situ nanti. Oke, jadi ketika kita sampai alam barzah, dalam kesendirian kita ditemani oleh amal kita ditemani oleh Al-Quran. Sebanyak-banyak kita berinteraksi dengan dia. Asumsinya berarti yang tidak punya amalan baik ditemani sama dosa-dosanya dan kesepian karena tidak ditemani. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah nanti ketika di yaumil kiamat, dia kan jadi bentuknya jadi bentuk makhluk. Wow. Ketika di alam barzah. Jadi dia datangkan Al-Quran datang menghibur kita. Al-Quran datang. Ada yang berpendapat dalam pengisahannya kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Tapi kan tadi kita udah establish ya bahwa alam barzah itu tidak benar-benar di bawah tanah tempat kita berada. Tapi apakah ketidakpahaman akan di mana alam barzah itu berada yang membuat orang balik lagi ke kuburan, mendoakan? Itu karena Rasulullah melakukannya. Rasul kan datang ke kuburan. Kita sempat ngomong di episode sebelumnya. Dan kita jadi gini, pemahaman kita bahwasanya mereka bukan ada di dalam situ ruhnya. Ruhnya ada di tempat yang lain yang jelas bukan di tanah. Karena kalau di tanah bahaya nanti. Kalau tanahnya nanti misalnya contoh landslide terus gimana? Sering terjadi digusur. Nah betul. Gara-gara perambahan hutan misalnya gitu, atau tergusur. Nah itu kan jadinya jadi nggak matching ya dengan masa ketika dia lagi tiba-tiba lagi menikmati terus tergusur kan gitu. Terus dia di mana dong gitu kan ya? Nggak, karena di orang Indonesia ada kayak gitu. Itu makamnya digusur, nanti bakal ada kejadian-kejadian loh di situ. Nah itu karena kan? Karena fisikal kan kita. Tapi Rasul mencontohkan memang ada hubungan dengan fisik, makanya Rasul melarang untuk sholat di kuburan. Rasul melarang misalnya kuburan untuk misalnya dijadikan untuk tempat sholat, tempat ibadah dan segala macam. Tapi Rasul memperbolehkan orang-orang untuk datang ke kuburan mendoakan orang-orang di kuburan. Dan pernah suatu waktu ketika Rasul lewat di sebuah tempat pemakaman, itu Rasul ngambil satu pelepah kurma lalu nancepin di situ. Kenapa ditanya? Kata Rasul, aku mendengar orang-orang lagi disiksa kubur gara-gara mereka kencing nggak dibersihin. Tahu kan ya, kalau kencing harus dibersihin tuh. Nah mereka kencing nggak dibersihin, maka mereka disiksa gara-gara itu. Nah makanya aku berharap ketika aku menusukkan ini, maka selama itu belum kering, maka siksaan mereka diringankan. Dari situ menjadi sebuah dalil bagi orang untuk naburin bunga atau nusukin pelepah dan segala macam. Intinya mendoakan yang ada di dalam kuburan. Karena orang di dalam kuburan tuh walaupun mereka berbeda dimensi dengan kita, tapi mereka dengar. Emang iya? Mereka dengar.
Mereka dapat. Ini dapat dari hadis. Dari hadis. Jadi dari hadis dikatakan bahwasanya mayit itu ketika diantarin ke alam kubur itu dengerin telapak kaki kita. Dan dia tahu ketika di atas itu ngapain. Makanya kita nggak boleh terlalu sedih ketika misalnya kerabat kita meninggal. Kenapa? Karena dia lebih sedih lagi. Karena dia ninggalin kaum yang lemah kan. Nantinya dia tahu apa yang terus kemudian terjadi di atas. Ya dia dengar semua itu. Orang-orang ninggalin dia semua sudah tahu juga tahu juga. Oh, jadi berarti di luar bahwa amalnya udah putus. Jadi apapun yang kita apapun yang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apapun yang kita berikan sama dia nggak akan nambah-nambah. Apa yang kita berikan ke dia bisa nambah ke dia. Bisa. Dianya nggak bisa beramal, tapi kita bisa beramal untuk dia. Ada seorang yang mengatakan pada Rasulullah, boleh nggak aku berwakaf atas nama bapakku? Supaya dia mendapatkan kebaikan daripada apa yang aku lakukan. Pertama, Rasul katakan, anak soleh pasti akan jadi kebaikan buat bapaknya. Mas Panji pergi umroh misalnya. Mas Panji nggak usah niatin itu ke bapaknya dapat. Mas Panji misalnya punya anak, lalu memperlakukan anaknya dengan baik, amal soleh, itu bapaknya juga dapat. Nanti kecuali aku, karena bapakku belum register. Jadi artinya, jadi kalau misalnya kita lakukan, dia pasti bisa jadi dapat. Rasul katakan wakafkan atas nama bapakmu, karena dia akan dapat apa yang kamu lakukan itu. Nah, jadi artinya dia nggak bisa beramal lagi, tapi kita bisa beramal untuk dia. Jadi masih bisa diwajarkan orang datang untuk terus berdoa untuk yang sudah meninggal. Kata Rasulullah, yang lebih penting untuk mengunjungi mayit itu bukan untuk mengunjungi kuburan, bukan kuburannya sebenarnya, tapi yang lebih penting kitanya. Karena kata Rasulullah, datanglah banyak-banyak ke kuburan untuk mengingat mati. Kenapa? Karena mengingat mati itu adalah obat terbaik. Orang sombong ingat mati jadi bisa jadi terus kemudian tobat. Orang lagi sibuk ingat mati jadi dia harus tahu prioritasnya kemana. Mati itu adalah pengingat terbaik karena itu pemutus daripada semuanya kan. Makanya kalau kita misalnya lihat para ulama kalau misalnya dia lagi gabut, dia lagi down gitu kan ya, ada yang punya kuburan di rumahnya. Jadi dia tidur di situ tuh 3 hari misalnya. Bangun tuh semangat lagi itu. Kenapa? Karena dia berpikir, ya gue masih di dunia nih ya. Nah itu para sahabat. Kalau zaman sekarang dijadiin uka-uka kan gitu kan ya. Pengalaman alam kubur kan itu kan ya. Gak gitu juga. Kita disuruh ingat mati supaya kita tahu hidup itu seperti apa. Yang aku bilang di awal, orang gak akan pernah menghidupi dirinya dengan maksimal kecuali dia tahu mati. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu mati, gimana dia bisa hidup dengan benar? Orang bilang gini, you only live once. Itu benar, YOLO. Tapi problemnya adalah dia ngomong begitu tapi terus kemudian berbuat sesuatu yang justru nggak ingat mati gitu maksudnya. Justru karena kita cuma hidup sekali, berbuatlah yang terbaik kan harusnya begitu kan. Ada lagunya tuh Mas. Maybe one day. Cuma aku kan nggak ada nada. Untung berhenti sendiri. Nah maksudnya kan di lagu itu kan dibilang kan ada satu waktu kan di mana semua akan terjadi kan gitu kan ya. Semua akan maksudnya gini, kalau kita yakin bahwasanya akan ada waktu itu datang, di mana waktu itu datang, maka kita akan berbuat yang terbaik untuk mempersiapkan di waktu itu kan.